Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Baik, kita lanjutkan dengan perencanaan proyek pengelolaan satwa liar. Punya dari HDS Ali Kodra. Babnya teknik pengelolaan satwa liar. Apa yang dimaksud dengan proyek? Proyek itu unit kerja. Tujuannya untuk memecahkan masalah, untuk mencapai tujuan pengelolaan. Tipe perencanaan ada 6. Ada perencanaan organisasi, perencanaan anggaran, perencanaan fisik, perencanaan program, perencanaan fungsi, dan keenam adalah perencanaan umum. Inilah yang harus diprediksi apabila perencanaan proyek akan dilakukan. Pertama adalah antisipasi. Apa yang bakalan terjadi kalau tidak dilakukan perencanaan proyek. Mengenali kebutuhan. Menetapkan tujuan dan sasaran. 4, membatasi ruang lingkup kegiatan. 5, mengidentifikasi dan penyusunan asumsi. 6, menetapkan kriteria dan standar. Ini banyak ini. 7, identifikasi awal berbagai alternatif. 8, reevaluasi tujuan. 9, melakukan pemilihan alternatif kegiatan. 10, mengumpulkan informasi. 11, evaluasi alternatif. 12, ranking alternatif. 13, rekomendasi dari pimpinan. 14, penyesuaian dengan kebijakan yang berlaku. Pada kalanya peraturan baru berlaku, jadi harus disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku. Ke-15, pemilihan program ataupun rencana. Jangan lupa ada ketikkan nama NPM di chat ya. Ke-16, implementasi. Ke-17, evaluasi. Ke-18, revisi. Inilah keseluruhan dari perencanaan proyek. Kita lanjutkan dengan bab baru dari buku itu, pengelolaan habitat. Tetap bukunya dari Ali Kodra. Filenya belum ada kelihatan, Pak. Belum ya. Contoh yang ini udah kelihatan nggak? Masih sama, Pak. Oh, ya. Kalau yang ini
Sudah, Pak. Baik, Sudah, Pak. pengelolaan habitat ya. Habitat dengan kualitas tinggi, yaitu apabila habitat tersebut mempunyai daya reproduksi yang tinggi. Jadi habitat dengan kualitas rendah apabila habitat tersebut mempunyai reproduksi rendah. Jadi kalau dikelompokkan ada dua habitat itu, kualitas tinggi dan habitat kualitas rendah. Ukurannya adalah reproduksi tinggi. Apa aja habitat itu? Kita sebutkan aja. Rawa, sungai, hutan, laut, padang penggembalaan. Semua ini mempunyai ciri-ciri tersendiri. Kalau kita bandingkan misalnya rawa dengan sungai, sungai dengan hutan, hutan dengan laut, laut dengan padang penggembalaan, masing-masing mempunyai ciri tersendiri. Habitat berubah bila terjadi bencana alam, bila terjadi pembuatan dam, bila terjadi pengeringan rawa, bila terjadi eksploitasi hutan, bila terjadi pembukaan hutan, bila terjadi kebakaran hutan, bila terjadi kerusakan padang penggembalaan, dan yang terakhir adalah bila terjadi pencemaran karena kimia laut. Baru-baru ini terjadi letusan gunung di Tanah Karo yang menyebabkan hembusan banyak sekali larva, menyebabkan tanaman-tanaman di sekitar kawah mengalami kerusakan. Tentu saja tanaman-tanaman yang ada di situ harus menyesuaikan diri terhadap habitat yang baru muncul. Sering juga terjadi pembuatan dam, sungai dibendung, pengeringan rawa, eksploitasi hutan, pembukaan hutan, kebakaran hutan, dan segala macam. Nah, apa yang dimaksud dengan pengelolaan habitat? Itu mengatur kombinasi faktor abiotik dengan biotik yang optimal. Kita tahu bahwa ada dua faktor itu, faktor abiotik dan faktor biotik. Bagaimana keduanya mempunyai hubungan yang optimal. Pengelolaan habitat artinya menjamin ketersediaan kebutuhan makanan dan kondisi yang dibutuhkan oleh satwa liar untuk bisa hidup produktif dan sehat. Itu yang dimaksud dengan pengelolaan satwa liar, pengelolaan habitat. Jadi kebutuhan daripada satwa liar itu disediakan agar satwa liar itu bisa hidup produktif dan juga sehat. Apa yang harus disediakan? Makanan, air, udara, predator. Ini tugas kalian untuk kalian serahkan minggu depan sebelum hari Selasa, berarti hari Senin. Ini soalnya.
Habitat kualitas tinggi disediakan oleh daerah produksi tinggi. Apa yang dimaksud dengan daerah produksi tinggi? Hidupkan dulu masing-masing videonya. Wajahmu nggak kelihatan, Dina. Jelas soalnya ya? Jelas, Pak. Itu, Pak, soal kita itu, Pak, melalui Word atau ketikan, Pak? Apa tulis tangan, Pak? Tulis tangan asli ya, jangan aplikasi. Baik, Pak. Harus tulis tangan asli. Baik, Pak. Baik, Pak. Dikirim ke Gmail yang mana, Pak? Kirim ke sini ya. Lihat di chatnya. Baik, Pak. Udah baca, Dina? Sudah, Pak. Sudah masuk di Pak. chat, Pak. Sudah masuk, Pak. Oke. Ya. Kalian catat lah ya. Baik, ada Pak. pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bu Bintang? Dina? Tidak, Pak. Sudah cukup jelas, Tidak Pak. ada, Pak. Jelas, Pak.